Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Mantri Luka dalam keadaan sehat walafiat dan kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan masih bersama saya Muhammad Subromulis. Kembali di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu hal yang menjadi kesalahan dalam proses perawatan luka, sehingga ada tindakan-tindakan ataupun pemilihan-pemilihan salep, pemilihan-pemilihan obat ataupun pemilihan-pemilihan dressing yang kurang tepat, atau dari segi tindakan, perilaku, dan kesalahan dalam memutuskan nutrisi, ya. Hal ini menjadi suatu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, sehingga luka yang sedang dirawat bukan malah tambah baik, akan tetapi malah tambah buruk. Dan hal ini perlu diketahui oleh Sobat Mantri Luka semuanya, agar nantinya bagi dari Sobat Mantri Luka yang memutuskan untuk merawat lukanya secara mandiri, tidak salah dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan tindakan-tindakan dalam SOP ataupun standar operasional prosedur saat merawat luka. Dan apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan dalam proses perawatan luka? Di kesempatan kali ini, ya, di channel Mantri Luka, saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang masih terjadi dalam proses perawatan luka, sehingga apabila hal ini diteruskan, ya, akan menjadikan luka yang sedang kita rawat semakin buruk atau semakin parah. Yang pertama, yang sering dilakukan adalah tidak memakai handscoon atau merawat luka dengan tangan kosong. Mas, saya sudah mencuci tangan saya dengan sabun, ya, kan sudah bersih. Ya, benar, sudah bersih. Akan tetapi ingat, luka tersebut memang banyak sekali bakteri-bakteri yang ada pada jaringan luka. Dan juga secara estetika apabila kita tidak memakai handscoon, itu rasanya kurang bagus untuk kita lihat. Dan memang fungsi dari handscoon ataupun sarung tangan yang kita pakai adalah untuk mencegah kontaminasi, untuk menjaga kebersihan, dan juga melindungi dressing-dressing yang nantinya kita aplikasikan terhindar dari kontaminasi bakteri. Dan apakah dari para pemirsa sekalian eh, mau, ya, merawat luka yang sudah banyak darah, banyak nanah, ya, dan kotor contohnya dengan tangan terbuka? Saya rasa tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Dan juga sesuai SOP yang ada, alangkah lebih baiknya memang menggunakan sarung tangan. Oke. Nah, selanjutnya adalah eh, membiarkan luka terbuka. Banyak sekali dari masyarakat kita yang mempercayai bahwasannya luka harus dibuka, jangan ditutup. Hal ini perlu saya luruskan, dan dalam setiap video yang saya sampaikan di channel Mantri Luka, memang masih ada yang menanyakan perihal kalau perawatan luka terbuka. Nah, itu dia yang kurang tepat. Jadi silakan, apabila terjadi luka harus ditutup. Nah, ini memang sudah saya jelaskan di jenis-jenis balutan, dan kenapa luka itu harus ditutup sudah saya jelaskan kenapa luka itu harus ditutup. Oke. Jadi kalau ada luka silahkan ditutup menggunakan dressing ataupun perban yang bagus untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Oke. Selanjutnya, terlalu sering mengganti balutan atau terlalu lama dalam mengganti balutan. Nah, hal ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang mengganti balutan selama
1 hari 3 kali, ada yang mengganti balutan luka 3 hari sekali, 2 hari sekali, atau mengganti luka setiap kontrol 1 minggu sekali. Nah, ingat, mengganti balutan terlalu sering juga kurang bagus. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita selalu membuka, menggosok, dan juga membersihkan luka tersebut. Nantinya efek terhadap luka adalah tidak ada waktu untuk sel-sel memperbarui sel-sel yang ada pada jaringan luka. Hal ini juga sangat mengganggu untuk proses penyembuhan pada luka. Dan apabila terlalu lama untuk mengganti balutan luka, hal ini juga kurang bagus. Dikarenakan apa? Dikarenakan salep atau dressing yang sudah kita aplikasikan itu juga mempunyai rentan waktu untuk efektivitas terhadap penyembuhan pada luka. Nah, idealnya memang mengganti balutan adalah 48 jam sampai 72 jam, 2 sampai 3 hari. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ya mungkin terjadi pendarahan, peningkatan nyeri, perbannya basah. Hal-hal tersebut boleh diganti saat itu juga. Ya, ingat, pergantian balutan itu sangat penting dalam proses penyembuhan pada luka dan silakan diperhatikan untuk menggantikannya 2 sampai 3 hari sekali. Oke? Nah, kesalahan umum selanjutnya adalah memberikan cairan pencuci luka yang kurang tepat. Dan banyak sekali dari kalangan masyarakat kita juga masih mempercayai ya, mencuci luka atau memberikan salep pada jaringan luka dengan minyak tawon, dengan minyak tanah ya, atau menggunakan pasta gigi, nah, atau menggunakan alkohol ya, dan lain sebagainya. Hal ini sudah saya banyak singgung ya di beberapa konten saya. Jangan sampai salah dalam memilih cairan pencuci luka. Sebenarnya pada umumnya memang bisa dicuci menggunakan air bersih ya, atau air mineral steril. Dan biasanya dari masyarakat kita juga banyak menggunakan NaCl ya untuk mencuci luka. Nah, silakan pilihlah cairan-cairan pencuci luka yang bagus ya kandungannya ya. Mungkin selain NaCl ada antiseptik, ada rebusan daun jambu biji, rebusan daun sirih ya. Itu boleh dipakai untuk apa? Untuk mengurangi bakteri dan juga pastinya untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan adalah dalam pemilihan nutrisi. Masih banyak dari masyarakat kita juga mempercayai bahwasannya saat terjadi luka tidak boleh mengkonsumsi ikan laut, udang, putih telur, daging ya. Nanti lukanya malah tambah basah. Hal ini memang sering disampaikan juga dan ditanyakan oleh beberapa keluarga pasien yang masih mempunyai pemahaman seperti itu. Jadi silakan dari rekan sejawat ya untuk juga membantu saya dalam mengedukasi pasien perihal nutrisi, perihal bagaimana alangkah lebih baiknya pemilihan nutrisi ini dalam proses penyembuhan pada luka ya. Untuk regenerasi sel, untuk memperbarui sel-sel yang ada pada jaringan luka dibutuhkan yang namanya protein tinggi. Ada salah satu kandungan protein yang mengandung albumin. Nah, albumin ini dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan pada luka. Contoh mungkin yang umum yang sering didengar kita adalah saat ada salah satu dari keluarga kita atau tetangga atau masyarakat ya yang sudah melahirkan secara sesar, biasanya disarankan untuk memakan putih telur, memakan ikan laut, atau protein-protein yang lain. Nah, itu fungsinya adalah untuk memperkuat jaringan luka, ya, jaringan bekas jahitan yang sudah
operasi sesar, ya, seperti itu. Jadi silakan dari para pemirsa sekalian yang menemukan kesalahan-kesalahan yang seperti saya sampaikan tadi, mohon diperbaiki agar nantinya luka yang sedang kita rawat dapat berprogres dengan baik dan mempercepat proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan luka, boleh silakan saja dituliskan di kolom komentar, atau ada yang ingin membahas topik-topik tentang kasus yang sedang dialami, boleh silakan saja tuliskan saja di kolom komentar. Saya Muhammad Sibromulis ucapkan terima kasih kepada Sobat Mantri Luka yang sudah support channel ini. Semoga channel ini tetap bisa memberikan informasi dan juga edukasi tentang perawatan luka. Saya Muhammad Sibromulis, pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.